Tidak termasuk tanda baca, Han Wentian mengatakan total 25 kata sebelum dia disingkirkan oleh Jun Changqiao dengan satu pukulan. Ini terlalu mendominasi, terlalu menakutkan. Li Qingyang bingung. Mungkinkah persatuan 10.000 dewa dan patriark memiliki dendam di masa lalu? Dia bisa merasakan bahwa serangan mendadak patriark dipenuhi dengan kemarahan, seolah-olah ada kebencian yang mendalam. Kakak senior kedua, Xiao Ziji berkata, patriark bertingkah aneh sejak dia kembali dari benua perlombaan jiwa. Apakah ada sesuatu yang ada di pikirannya? Menurutku, Su Xiaomo menebak, patriark pasti telah diganggu di sana, jadi dia datang ke negara roh lautan barat dan menggunakan persatuan 10.000 dewa sebagai karung tinju untuk melampiaskan amarahnya. Mendesah, Li Qingyang menggelengkan kepalanya dan berkata, kami para murid tidak cukup kuat. Kalau tidak, bagaimana kami bisa membiarkan patriark pergi ke benua perlombaan jiwa sendirian? Di haluan kapal, Lu Qianqian diam-diam menatap Jun Changqiao, yang bertingkah keren. Li Qingyang dan yang lainnya khawatir tentang perilaku abnormal patriark. Hanya dia yang memikirkan mengapa dia kembali dengan aroma mawar. Aula konferensi persatuan 10.000 dewa, yang sebanding dengan aula utama sekte, telah benar-benar runtuh. Mulut dan mata Han Wentian bengkok, dan dia lumpuh di tanah seperti lumpur. Ribuan anggota yang tersapu berdiri dengan susah payah. Ketika mereka melihat bahwa Union Master mereka telah dipukuli sampai menjadi bubur, mereka semua menjadi pucat karena ngeri. Apa latar belakang pemuda yang berdiri di lubang dan meledak dengan energi yang kuat? Yang paling tragis adalah Master Gerbang dari Gerbang Kaisar Iblis. Dia datang jauh-jauh ke negara roh Samudra Barat dan akhirnya mencapai kesepakatan aliansi dengan persatuan 10.000 dewa, tetapi Patriark Sekte sepanjang masa segera datang ke pintunya. Hai, Jun Changqiao berkata dengan wajah dingin, kita bertemu lagi. Petik 2, Master Gerbang-Gerbang Kaisar Iblis merasakan hawa dingin di pantatnya. Sepertinya tidak banyak waktu berlalu, jadi mengapa orang-orang ini lebih kuat dari sebelumnya? Ini karena Jun Changqiao saat ini adalah pedang kelas 5 dan martial dual sein. Dengan kultivasi ganda jalur pedang dan seni bela diri, setiap peningkatan peringkat akan sangat ditingkatkan. Terlebih lagi, perjalanan ke benua spiritas akan membuatnya naik 3 peringkat berturut-turut. Beritahu aku tentang itu. Apa tujuanmu datang ke negara spiritual Lautan Barat? Jun Changqiao berhenti berpose. Dia melompat keluar dari lubang dan menepuk-nepuk debu dari pakaiannya. Jun Patriark, aku, Su. Pada saat ini, Jun Changqiao menghilang ke udara tipis dan muncul kembali di depan reruntuhan aula. Di belakangnya ada penyedot debu, dan mulut pengisap debu yang rata ditekan tanpa ampun ke kepala Han Wentian yang lemah. Sebuah kekuatan hisap yang kuat langsung meletus, dan semua yang bisa dilihat adalah sekelompok atribut hijau terbang ke pengumpul debu bersama dengan rambut. Han Wentian membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah. Kemudian, kepalanya miring ke satu sisi dan dia pingsan. Baru saja, dia hanya terluka parah dan masih bisa berpikir. Tiba-tiba, suara suram datang dari laut spiritualnya, menanyakan apakah dia membutuhkan bantuan dan apakah dia ingin menjadi lebih kuat. Dia masih sedikit bingung. Sebelum dia bisa membuat pilihan, dia merasakan sesuatu menekan dahinya, dan kemudian, dia pingsan karena linglung. Jun Changqiao meletakkan penyedot debu dan menginjaknya dengan satu kaki. Dia berkata dengan terkejut, saya tidak menyangka orang ini memiliki jiwa di tubuhnya. Saya ingin tahu yang mana Hall Master dia. Tidak peduli Hall Master mana yang berisi jiwa dalam pengumpul debu itu. Yang penting adalah dia bisa menjadi Hall Master of the Year yang paling menyedihkan. Bagaimanapun, dia ditundukkan bahkan tanpa berbicara. Kepala keluarga, Li Qingyang berkata, Tuan Gerbang Kaisar Iblis telah melarikan diri. Jun Changqiao berbalik dan menemukan bahwa guru Gerbang Kaisar Iblis tidak terlihat. Dia menyebarkan indera spiritualnya dan melihat bahwa dia telah berlari ratusan kilometer jauhnya. Dia mencibir dan berkata, pergi tanpa meninggalkan apapun. Untuk apa kamu membawaku, Jun Changqiao? Desir, dia berubah menjadi aliran cahaya dan mengejarnya. Di langit, Master Gerbang Kaisar Iblis melarikan diri ke suatu arah dengan sekuat tenaga. Ketika dia melihat Jun Changqiao mengejarnya, dia melolong dalam hatinya, aku seharusnya tidak datang ke negara spiritual Laut Barat. Meskipun dia menyesalinya, dia masih harus melarikan diri. Karena itu, mereka berdua melakukan pengejaran yang luar biasa di langit yang luas. Jika sebelumnya, Master Gerbang Kaisar Iblis mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, kekuatan Jun Changqiao telah meningkat pesat, dan dia memiliki peningkatan sayap bersenjata. Jarak di antara mereka semakin dekat sedikit demi sedikit. Tidak, jika dia berlari dalam garis lurus,
dia pasti akan tertangkap. Master Gerbang Kaisar Iblis mengubah strateginya. Dia jatuh dari langit dan menyatu dengan hutan yang gelap, berharap untuk menggunakan lingkungan geografis khusus dari negara spiritual Samudra Barat untuk menyingkirkan plester kulit anjing di belakangnya. Kamu tidak bisa melarikan diri. Jun Changqiao mengejarnya dan berteriak, kecuali kamu memberiku uang. Mendengar ini, guru Gerbang Kaisar Iblis hampir muntah darah. Saya telah ditipu oleh Anda 2 kali. Kantongku lebih bersih dari wajahku. Di mana saya akan mendapatkan uang Anda? Lari. Master Gerbang Kaisar Iblis melaju kencang. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak memiliki 2 kaki lagi dan sepasang sayap yang bisa terbang. Jun Changqiao berkata, jika kamu tidak memberiku uang, aku akan mengejarmu sampai ke ujung bumi. Dia akan bergantung pada Master Gerbang Kaisar Iblis. Jika dia tidak bisa menyediakan sumber daya seni bela diri yang memuaskan, dia tidak akan bisa meninggalkan negara spiritual Samudra Barat dengan selamat. Master Gerbang Kaisar Iblis, yang berpotensi membawa bencana ke benua, sekarang sedang dikejar oleh Jun Changqiao. Dia bahkan berpikir tentang bagaimana dia akan menipu dia. Siapa orang baik dan siapa orang jahat. Boom! Tiba-tiba, ada ledakan. Master Gerbang Kaisar Iblis, yang berlari dengan kecepatan penuh, sepertinya menabrak sesuatu dan terlempar. Kemudian, dia jatuh ke tanah dengan suara, plop, mengaduk awan debu. Dia memegangi kepalanya dan berteriak kesakitan. Pada saat inilah Jun Changqiao terbang dan mendarat di tanah. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, lari. Petik 2, Master Gerbang Kaisar Iblis meraung dengan enggan, cara tercela macam apa yang kamu gunakan? Cukup. Jun Changqiao melambaikan tangannya dan mengeluarkan naga giok as the Heaven's Sword, Green Dragon Crescent Blade, dan senjata lainnya. Dia tampak seperti siap menyerang kapan saja dan berkata, hentikan omong kosong dan beri aku uang. Master Gerbang Kaisar Iblis berkata dengan wajah panjang, Jun Patriark, saya tidak punya uang. Saya sangat miskin sehingga saya bahkan tidak bisa minum angin barat laut. Omong kosong. Jun Changqiao berkata, Gerbang Kaisar Iblis Anda jelas memiliki 10 urat mineral. Anda seharusnya menambang banyak dari mereka selama periode ini. Cepat dan berikan saya uang. Yuan Gongzi tahu tentang 10 urat mineral Gerbang Kaisar Iblis seperti punggung tangannya setelah dia menjadi Patriark Fu. Pada awalnya, dia berencana untuk membiarkan mereka menambangnya terlebih dahulu, lalu mencari kesempatan untuk memanennya. Jika pihak lain tidak tiba-tiba melompat keluar, Gou Sheng akan benar-benar melupakan masalah ini. Jun Changqiao, Master Gerbang Kaisar Iblis meraung dengan marah, kamu telah memeras Gerbang Kaisar Iblisku berkali-kali. Aku benar-benar sudah muak. Sepintas, beberapa kata terakhir sepertinya disertai dengan nada menangis. Bagaimana dengan ini? Jun Changqiao mundur beberapa langkah dan melambaikan tangannya. Ayo bertarung. Jika saya kalah, saya akan memberi Anda uang. Jika Anda kalah, Anda akan memberi saya uang. Petik 2, Master Gerbang Kaisar Iblis berdiri dan berkata dengan marah, ayo bertarung. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Keduanya dipisahkan oleh jarak belasan kaki. Pertempuran akan segera dimulai. Kakak, tiba-tiba, suara pecah terdengar. Sebuah retakan kecil tiba-tiba muncul di ruang di mana kepala sekte Kaisar Iblis membenturkan kepalanya. Segera setelah itu meledak dengan ledakan, dan celah besar muncul. Desir, bayangan hitam terbang keluar dari dalam dan mendarat dengan rapi di tanah. Huf-hufet, aura aneh menyebar, bunga dan pohon layu dengan cepat. Kakak, ini adalah benua bintang jatuh. Suara tajam terdengar. Seorang pemuda botak dengan kepala mengkilat muncul. Dia menginjak batu, memegang dagunya dengan tangannya, dan melambaikan jubah di belakangnya. Dia tersenyum dingin dan berkata, benua bintang jatuh akan bergetar mulai hari ini dan seterusnya. Pria botak itu melihat 2 prajurit dari benua bintang jatuh berdiri di kejauhan. Mereka menatapnya dengan heran. Wah, Jun Changqiao muntah dan berkata, orang ini sangat jelek. Wah, guru Gerbang Kaisar Iblis juga muntah dan berkata, aku belum pernah melihat orang seburuk itu. Pria botak yang tiba-tiba muncul hanya bisa digambarkan dengan satu kata, jelek. Adapun betapa jeleknya dia, dapat dilihat dari fakta bahwa Jun Changqiao dan kepala gerbang dari Gerbang Kaisar Iblis muntah pada saat yang bersamaan. Jika ada bonus khusus selama pertempuran, mungkin itu bisa dianggap sebagai semacam kemampuan. Kalian semua, apa yang baru saja Anda katakan? Mata pria botak yang awalnya sangat kecil itu menyempit menjadi sebuah garis. Dia tidak pernah menganggap dirinya jelek. Sebaliknya, dia berpikir bahwa dia sangat tampan. Karena itu,
Kepada siapapun yang mengatakan bahwa dia jelek, dia akan selalu melakukan satu kata, mati. Wow, Master Gerbang-Gerbang Kaisar Iblis masih muntah. Dia memuntahkan semua makanan dan anggur yang baru saja dia makan. Untungnya, Jun Changqiao belum makan apa-apa. Setelah muntah, dia menegakkan punggungnya dan menangis. Bukan salahmu kalau kamu jelek, tapi salahmu kalau kamu keluar untuk menakut-nakuti orang. Aduk, tiba-tiba, pria botak muncul di depannya dari udara tipis. Kaki kanannya yang dingin menyapu dengan ganas. Kakak, ruang di sekitarnya tiba-tiba runtuh. Ledakan. Jun Changqiao dikirim terbang sebelum menabrak dinding batu di kejauhan. Melihat ini, guru gerbang-gerbang Kaisar Iblis, yang sedang muntah, hampir mengeluarkan matanya dari rongganya. Jun Changqiao, patriark sekte sepanjang masa, dia benar-benar dikirim terbang oleh tendangan monster jelek ini. Su, pria botak muncul di depannya dari udara tipis. Dia mengangkat kakinya dengan ringan dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu masih akan muntah? Bom, begitu dia selesai berbicara, Master Gerbang dari Gerbang Kaisar Iblis menabrak tembok gunung tetangga seperti Jun Changqiao. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Bagaimanapun, pemimpin persatuan dari Persatuan 10.000 Dewa hanyalah seorang ahli palsu, tetapi dia adalah seorang ahli sejati dengan basis kultivasi puncak Wuseng. Namun, dia ditendang oleh pria botak dan terluka di tempat. Kakak laki-laki, memegang kompas yang memancarkan aura aneh, salah satu bawahannya berkata sambil tersenyum, menurut kompas, kedua orang ini dapat dianggap sebagai ahli top di benua bintang jatuh. Salah satu yang terbaik, pria botak itu meletakkan kakinya dan menggelengkan kepalanya. Itu benar-benar terlalu lemah. Hehe, seorang seniman bela diri berwajah kekar tersenyum menyanjung, bukannya mereka lemah, hanya saja kakak kuat. Benar, benar, benar. Semua orang setuju. Pria botak itu mengangkat bahu dan berkata dengan bangga, guru seharusnya tidak mengirim begitu banyak orang. Serahkan padaku, Yun Xing, sendirian. Prajurit yang memegang kompas berkata dengan sungguh-sungguh, kakak, jangan meremehkan musuh. Menurut kompas, ada 9 prajurit yang akan menembus kekosongan. Hanya 9, pria botak itu menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan pesawat paling biasa di luar memiliki lusinan, dan hanya ada 2 di sini. Saya benar-benar tidak tahu mengapa guru ingin menempati tempat ini. Seniman bela diri itu terus menyimpulkan kompas dan berkata, 9 ahli yang akan menembus kehampaan. Dilihat dari cahaya yang berkedip-kedip, sepertinya. Dia tiba-tiba berhenti berbicara karena Jun Changqiao berjalan keluar dari gunung yang dipenuhi debu di kejauhan. Dia dengan lembut menepuk debu dari bahunya dan berkata, kamu terus berbicara tentang benua bintang jatuh. Apakah Frieza mengirimu? Pria botak itu bertanya dengan heran, kamu masih bisa bergerak. Karena dia disebut jelek, dia sangat marah, dan dia menggunakan 90% dari kekuatannya untuk menendangnya sekarang. Hehehe, pria botak itu tertawa dengan cara penjahat klasik dan berkata, orang ini agak menarik. Suara mendesing. Tiba-tiba, Jun Changqiao, yang berjarak puluhan kaki darinya, muncul di depannya dan berkata dengan dingin, jawab aku. Ini dia datang lagi, ini dia lagi. Musik latar yang eksplosif dan biaya tinggi langsung terbakar. Seluruh pemandangan tampak membeku, dan setiap butir pasir terlihat jelas membeku di udara. Bom, huf, huf, huf. Riak kekerasan meluas dalam sekejap dan dengan gila-gilaan beriak ke segala arah. Kemanapun ia lewat, seluruh tanah tampaknya dihancurkan oleh roller. Ledakan, ledakan, ledakan. Sesosok diledakkan seperti bola meriam, menghancurkan beberapa batu besar satu demi satu, dan akhirnya jatuh terbalik ke gunung yang jaraknya ribuan kaki. Gerakan itu datang begitu cepat dan begitu tiba-tiba sehingga ribuan seniman bela diri yang melompat keluar dari celah ruang tidak menyadarinya. Setelah beberapa saat, mereka menyadari bahwa kakak mereka telah menghilang dari tempatnya. Dia telah dikirim terbang. Wah, pria botak itu berjalan keluar dari dinding, menutupi perutnya dengan cetakan kepalan tangan, dan memuntahkan seteguk darah. Dia mendongak dengan marah dan berkata, aku ceroboh. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ledakan, Jun Changqiao muncul entah dari mana. Tinju kanannya, didukung oleh kondisi tempur sayap mekanik, langsung mengenai wajah pria botak itu, menyebabkan seluruh tubuhnya tercabut dari tanah dan menabrak gunung. Bagian belakang kepalanya ditekan ke tanah selama ratusan kaki. Melihat ini, Master Gerbang-Gerbang Kaisar Iblis berkata dengan ngeri, orang ini terlalu menakutkan. Dari 2 tendangan pria botak tadi, dia telah menilai bahwa kekuatan pria botak itu pasti di atas kekuatannya sendiri, tetapi dia masih diinjak-injak oleh Jun Changqiao tanpa kekuatan untuk melawan.
Seniman bela diri yang memegang kompas dan teman-temannya juga tercengang. Salah satu jenderal guru, saudara Yun Xing, yang dikenal sebagai jurus gunting mematikan, sebenarnya dalam keadaan yang menyedihkan. Suara mendesing. Jun Changqiao muncul di depan pria botak itu, meraihnya, lalu membantingnya ke tanah dan berteriak dengan marah, "Jawab aku, apakah kamu dikirim oleh Frieza?" Ledakan, 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 ledakan. Tanah tidak mampu menahan kekuatan dan retak di bawah tabrakan berulang. Bahkan ada parit besar dan dalam di tanah. Kakak laki-laki, pergi, pergi, pergi. Petik 2. Ribuan seniman bela diri tidak tahan lagi. Mereka buru-buru bergegas dan melepaskan aura mereka. Kultivasi setiap orang sebenarnya berada di level Wu Huang, dan ada banyak half science dan bahkan level Wu Sheng bercampur di antara mereka. Mendesis. Master gerbang-gerbang Kaisar Iblis sangat terkejut sehingga dia menghirup udara dingin. Bukannya dia belum pernah melihat Wu Huang, Half Science, dan Wu Sheng, tapi dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu di mana semuanya meletus pada saat yang bersamaan. Jika dia pernah ke medan perang dimensional, dia akan melihatnya dengan hati yang normal, karena barisan mewah seperti itu sangat umum. Bahkan jika Jun Changqiao membunuh, ya, itu hanya akan sedikit lebih dari 20.000. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ribuan seniman bela diri dari tempat yang tidak diketahui mendesak. Seni bela diri yang kuat meletus, membentuk aliran energi yang mempesona. Jun Changqiao tidak memperhatikan mereka, karena pikirannya sepenuhnya terfokus pada pria botak itu. Dia masih dengan keras menghancurkan kiri dan kanan, menggertak pria botak itu sampai dia dipenuhi memar. Ledakan, 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 sama seperti semua jenis sinar energi ditekan, tanah di depan mereka retak dan membentuk dinding yang kokoh, memancarkan aura sunyi yang tebal. Ledakan, 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 semua jenis energi meledak di dinding. Meskipun ada keributan besar, itu tidak bergerak sama sekali. Suara mendesing. Pada saat yang sama, aliran cahaya terbang dan mendarat di dinding. Di bawah angin kencang, kulit yang terbuka berwarna kuning kemasan, dan ada pot besar di punggungnya. Xiao Ziji. Selanjutnya, dia telah mengaktifkan gerakan membunuh pahlawan perahu awan. Sua, 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 lebih banyak aliran cahaya terbang dari jauh, berdiri di depan Jun Changqiao, yang dengan kasar memukuli pria botak itu, dalam segala macam postur. Mereka adalah Lu Qianqian, Li Qingyang, Su Xiaomo, dan He Wudi. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, sebotol besar anggur dilemparkan dari jauh, dan kemudian digantung di atas para murid. Ye Xingchen, yang terakhir muncul, memiliki satu kaki di mulut anggur, dan tubuhnya samar-samar memancarkan aura kaisar bela diri. Wosh! Di lautan, medan perang kuno bergerak dengan cepat. Jun Changqiao meninggalkan negara bagian Ling di laut barat secepat dia datang. Dia hanya mengambil berbagai sumber daya bela diri dari persatuan 10.000 dewa dengan lambaian tangannya. Pria botak yang diikat ke tiang itu terkejut. Tidak terbayangkan bahwa pesawat tingkat rendah dan tingkat rendah akan memiliki kapal perang terbang. Bawahan dari Raja Navigasi Antar Bintang ini tidak memiliki kemampuan untuk menembus kehampaan dan dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Mereka sepenuhnya bergantung pada kapal perang yang tuan mereka menghabiskan banyak uang untuk membeli. Kakak, rekan yang terikat di samping berbisik, kapal perang ini mungkin memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang juga, kan? Pria botak itu berkata dengan sungguh-sungguh, dari aura dan material, sama sekali tidak kalah dengan kapal perang bos. Selama ada energi yang cukup, itu harus dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Jika Jun Changqiao mendengar percakapan mereka, dia pasti akan sangat tertarik. Sayangnya, dia tidak mendengarnya karena dia sedang berdiri di haluan kapal sambil berpikir. Istrimu dalam bahaya, sistem berkata, apakah kamu masih tidak akan menyelamatkannya? Petik 2, petik 2. Jun Changqiao berkata dengan marah, kami hanya memalsukan pernikahan kami. Oke, pernikahan palsu. Sistem kembali ke topik utama dan berkata, Raja Navigasi Antar Bintang sangat kuat dan telah merampok orang sepanjang tahun. Sekarang setelah Sol Rache menjadi sasarannya, saya khawatir mereka dalam masalah besar. Petik 2. Mereka telah menyerang pesawat lain sepanjang tahun. Sekarang mereka dirampok, itu karma. Kata Jun Changqiao. Itu masuk akal. Sistem tidak menyangkalnya, karena lingkungan dan kemampuan mereka sendiri. Sol Rache ditakdirkan untuk menyerang pesawat lain untuk bertahan hidup. Sekarang setelah mereka diganggu, mereka pasti tidak bisa mengatakan bahwa mereka merasa dirugikan. Apalagi, Jun Changqiao berkata,
Raja Navigasi Antar Bintang sebanding dengan Kaisar Bela Diri. Bahkan jika aku pergi untuk membantu, aku akan disalahgunakan. Jika pria itu mirip dengan pria botak, dia mungkin pergi ke Sol Rache bukan untuk membantu Ratu Rose, tetapi untuk merampok. Tuan rumah sangat rasional, sistem berkata, tapi apakah kamu sudah memikirkannya? Setelah Raja Navigasi Antar Bintang berurusan dengan perlombaan jiwa, dia pasti akan datang untuk berurusan dengan benua bintang jatuh. Dalam arti tertentu, kamu dan Ratu Rose sekarang berada di garis depan yang sama, dan harus menghadapi musuh yang sama. Tidak masalah, Jun Changqiao berkata, masih ada 9 kaisar bela diri. Saya tidak percaya bahwa mereka akan duduk dan tidak melakukan apa-apa ketika pasukan asing menyerang dan membawa bencana yang menghancurkan. Gou Sheng tidak pernah memamerkan dirinya sebagai pahlawan besar yang menyelamatkan dunia. Jika dia tidak bisa melawan kekuatan absolut, dia akan dengan senang hati menyerahkannya kepada seseorang yang lebih kuat dan lebih mampu. Dia akan memilih untuk menghindari masalah. Saya minta maaf. Sistem berkata, saya khawatir 9 kaisar bela diri agung tidak akan muncul. Mengapa? Jun Changqiao bertanya. Sistem berkata, saya telah menganalisis harta karun seperti kompas yang diperoleh tuan rumah barusan. Tidak hanya dapat mendeteksi kekuatan seniman bela diri di pesawat ini, itu juga dapat secara kasar mengunci lokasi spesifik mereka. Oh, Jun Changqiao mengeluarkan kompas. Pada pola seperti cermin, titik-titik cahaya padat berkedip-kedip. Warnanya bervariasi dari putih pucat hingga merah tua. Sistem berkata, 9 karakter Crimson adalah alam terkuat di benua Starfall. Mereka seharusnya adalah 9 kaisar bela diri agung. Kenapa terus berdetak? Mengapa memisahkan mereka? Tanya Jun Changqiao. Sistem berkata, karena mereka tidak berada di benua bintang jatuh. Tidak di sini. Jun Changqiao terperangah. Sistem berkata, awalnya, saya tidak mengerti mengapa tidak ada kaisar bela diri yang muncul untuk menenangkan orang-orang ketika benua bintang jatuh ditunjuk untuk memasuki medan perang planar. Sekarang, saya akhirnya mengerti. Mereka tidak ada di sini. Kemana mereka pergi? Bagaimana saya tahu? Petik 2, petik 2. Jun Changqiao berpikir keras. 9 kaisar bela diri besar adalah kekuatan terkuat di benua bintang jatuh. Jika mereka tidak ada di sini, tidak ada yang bisa menghentikan Raja Navigasi omong kosong untuk datang. Ya, sistem berkata, masih ada tuan rumah. Jun Changqiao meraung, aku bahkan bukan Wu Sheng Paragon. Jika aku pergi melawan kaisar bela diri, bukankah aku akan mencari kematian? Sistem berkata, tuan rumah berjuang sangat keras untuk mendirikan sekte di benua bintang jatuh dan akan mencapai puncak. Bisakah kamu tahan melihatnya dihancurkan oleh orang lain? Aku tidak bisa, Jun Changqiao berkata dengan tatapan dingin. Tujuan utamanya adalah menjadikan sekte tersebut yang terkuat di benua bintang jatuh. Jika pesawat ini hilang, bukankah dia harus menunggu bom jiwa meledak? Jadi, sistem berkata, bahkan jika itu bukan untuk orang-orang di dunia, untuk tuan rumah sendiri dan para murid sekte, Anda harus bertarung. Sebagai seorang pria, Anda harus penuh gairah. Bagaimana aku harus bertarung? Buka toko tingkat tinggi dan segarkan toko. Nyalakan mode pembunuh dewa. Jun Changqiao mengutuk, pada akhirnya, kamu masih menghasutku untuk mendapatkan poin kontribusi. Mengapa kamu memiliki begitu banyak trik di lengan bajumu? Ding, misi utama dipicu. Petik 2, tiba-tiba, suara notifikasi yang renyah terdengar di telinganya. Go Leftover benar-benar tercengang. Di masa lalu, itu adalah misi sampingan atau misi epik. Kali ini, ada misi utama. Garis, misi. Jun Changqiao buru-buru membuka antarmuka data dan menemukan bahwa ada misi utama lain di bawah misi utama. Jadi, dia mengklik detailnya. Misi utama, 2. Detail misi, Raja Navigasi akan membawa kehancuran besar ke benua bintang jatuh. Ini akan mempengaruhi kemajuan misi utama, 1. Tuan rumah harus menghentikannya. Kondisi misi, kalahkan dan bunuh Raja Navigasi. Kegagalan misi, benua bintang jatuh akan jatuh. Hukuman misi, jika benua bintang jatuh-jatuh, bom jiwa akan meledak di tempat. Hadiah misi. Setelah membaca detail misi utama dan kedua, Jun Changqiao duduk dan menggenggam kedua tangannya. Dengan ekspresi serius, dia berkata, aku tidak bisa menghindari ini lagi. Omong kosong. Sistem berkata, jika perampok antar bintang semacam ini datang, seluruh benua akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Bagaimana tuan rumah akan menjadi sekte terkuat? Lebih-lebih lagi, ini adalah misi utama. Setelah tuan rumah menyelesaikannya, hadiahnya pasti akan lebih baik daripada misi epik.
Astaga, Jun Changqiao berdiri dan berkata dengan tatapan dingin, kalau begitu mari kita bertarung. Sistem berkata, cepat pergi ke Sol Rache dan temukan istrimu. Mungkin kita bisa menyingkirkan pria itu. Kapal perang kuno terbang dengan kecepatan penuh dan berubah menjadi sinar cahaya. Jun Changqiao secara pribadi menangani semua bencana alam yang mereka temui di jalan. Kemudian, mereka kembali ke sekte sepanjang masa. Pria botak dan bawahannya semuanya dikurung. Karena jumlahnya terlalu banyak sel yang dibuat secara khusus. Zhao Doudou berdiri di dekat jendela besi dan berkata dengan terkejut, begitu banyak narapidana turun sekaligus. Jun Changqiao menyerahkan masalah penyelesaian tahanan kepada Yuan Gongzi dan murid-muridnya. Pada saat ini, dia berdiri di luar kota keabadian, di area di mana terowongan ruang waktu diblokir. Dia tidak berencana untuk membawa murid-muridnya karena lawannya terlalu kuat. Cui Hua, Jun Changqiao berkata, buka terowongannya. Ya, Cui Hua membuka mulutnya dan menggigit terowongan tertutup itu. Astaga, tuan dan pelayan masuk dan bergerak maju dengan kecepatan tercepat mereka. Beberapa hari kemudian, mereka melangkah ke benua Sol Rache lagi. Ledakan. Namun, saat mereka terbang keluar dari terowongan, suara pertempuran yang memekakkan telinga berdesir di langit. Ruang di sekitarnya retak dan seluruh dunia tampak terkoyak. Astaga, tiba-tiba, aliran cahaya jatuh dari langit dengan kecepatan ekstrim. Tanah dalam jarak 100 mil retak dan kawah seperti danau besar muncul. Orang yang jatuh adalah Ratu Mawar. Dia setengah berlutut di tanah. Armor hijau di tubuhnya rusak di banyak tempat. Rambutnya acak-acakan, memperlihatkan separuh wajahnya. Dapat dikatakan bahwa dia sangat pucat. Astaga, di langit, aliran cahaya melintas. Seorang pria ramping dengan kata, tampan, terukir di dahinya berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tersenyum dan berkata, di tempat di mana burung tidak buang air, kamu masih bisa berkultivasi dengan kekuatan yang sangat dekat untuk menembus kehampaan. Wanita, kamu tidak buruk. Petik 2, mata Ratu Mawar merah, dan hatinya berdarah. Sayang sekali, pria tampan itu mengangkat tangannya dan menggosok jarinya dengan ringan. Tombak yang tampaknya transparan mengembun dan berkata, hari ini, kamu masih harus mati. Astaga, tombak itu berisi kekuatan yang menakutkan, dan itu ditembak jatuh dari atas. Ratu Mawar tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Sudut mulutnya yang berdarah mengangkat senyum. Tubuhnya mengeluarkan bintik-bintik cahaya hijau seperti kunang-kunang. Ingin menghancurkan diri sendiri, pria tampan itu mencibir dan berkata, perjuangan yang sia-sia. Ding, pada saat ini, aliran cahaya menembus langit dari jauh dan menghantam tombak, menyebabkannya mengubah lintasan jatuhnya. Kemudian, dengan ledakan, itu mendarat di tanah di kejauhan dan langsung menyebabkan ledakan besar. Embusan angin bersiul, disertai dengan debu yang mengepul. Ratu Mawar, yang akan menghancurkan dirinya sendiri, mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menemukan tombak bersinar dengan cahaya warna-warni di depannya. Ini adalah, astaga, jubah merah muncul di depannya, dan punggung yang familiar berdiri di depannya. Tinju kanannya berangsur-angsur berubah menjadi baja, dan kemudian dia meraih gagang tombak. Itu kamu, Ratu Mawar tidak percaya. Jun Changqiao mengeluarkan tombak Tyrant Langit, menatap pria tampan itu, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak setuju dengan kematiannya. Bunuh dia, saya tidak setuju. Kata-kata sederhana ini tampaknya telah berubah menjadi semacam kekuatan yang langsung terintegrasi ke dalam pikiran Ratu Mawar, membawa kejutan kuat yang tertanam dalam di hatinya. Dia sangat membenci Jun Changqiao sehingga ketika dia menghancurkan dirinya sendiri barusan, dia masih ingin pergi ke benua bintang jatuh untuk mengganggunya bahkan jika dia menjadi hantu. Kebencian ini bukan karena dia tiba-tiba pergi, juga bukan karena dia mengambil setengah dari harta benda, tetapi karena surat yang mewakili surat cerai. Jika bukan karena situasi kritis sekarang, Ratu Mawar mungkin akan menanyai Jun Changqiao. Mengapa Anda menceraikan saya? Apa hakmu untuk menceraikanku? Suara mendesing, sebuah pil terbang dan mendarat di tangannya. Makan itu, Jun Changqiao masih membelakangi Ratu Mawar dan berkata dengan acuh tak acuh, keluar dari sini. Petik 2, sistem runtuh. Ia tahu bahwa Jun Changqiao ingin Ratu Mawar menjauh dari sini agar dia tidak terpengaruh oleh pertarungan dengan pria tampan itu. Tetapi apa yang dia katakan hanyalah, kejam. Itu tidak masuk akal untuk menjadi lajang begitu lama. Cross Queen menelan pil itu, dan ketika luka-lukanya sembuh, dia terbang tanpa melihat ke belakang. Jika itu wanita lain, mereka mungkin ragu, tetapi Ratu Spiritas generasi keempat telah melalui ratusan pertempuran.
Bahkan jika dia penuh dengan kebencian, dia hanya bisa minggir dan menyerahkan medan perang kepada Jun Changqiao. Anak, pria tampan itu berkata, siapa kamu? Jun Changqiao hendak memberikan pengenalan diri yang paling tampan ketika Ratu Mawar, yang terbang, berkata lebih dulu, dia adalah suamiku. Mawar bunga, aku sudah menceraikanmu. Kami tidak ada hubungannya satu sama lain. Jun Changqiao meraung. Ratu Mawar berkata dengan wajah dingin, kamu menikah denganku di benua spiritas, jadi kamu harus mengikuti kebiasaan benua spiritas. Di sini, hanya wanita yang bisa menceraikan pria, bukan pria. Sistem berkata, apa yang dia katakan masuk akal. Abaikan adikmu. Jika bukan karena fakta bahwa dia harus bertarung dengan pria dengan aura kuat di langit, Jun Changqiao benar-benar ingin berbicara baik dengan Rose Queen dan memperjelas semuanya. Cek-cek, pria tampan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, penampilan wanita itu tidak buruk. Dengan suami sepertimu, itu hanya, bunga yang tersangkut di kotoran sapi. Petik 2, Mata Jun Changqiao tiba-tiba meledak karena marah. Gou Sheng yang sangat narsis tidak bisa mentolerir seseorang yang menggambarkannya sebagai kotoran sapi. Hai, pria tampan itu memandang Ratu Mawar dan berkata, saya memiliki penampilan dan kekuatan. Mengapa Anda tidak menceraikan tumpukan kotoran sapi ini dan menikah dengan saya? Ibu Asterisker, Jun Changqiao mencengkeram tombak hegemon langit dengan erat, matanya hampir keluar dari rongganya saat dia berkata, dia benar-benar pantas dipukul. Ratu Mawar berkata dengan marah, para wanita dari ras jiwa hanya akan menikahi satu pria sepanjang hidup mereka. Bahkan jika suami mereka meninggal, bahkan jika mereka menjadi janda, mereka tidak akan menikah lagi. Menyerahlah pada gagasan itu. Memang merupakan kebiasaan bahwa seorang gadis ras jiwa hanya akan menikahi satu orang dalam hidupnya. Namun, mengapa beberapa kalimat terakhir terdengar begitu canggung? Aku hanya mengatakan, pria tampan itu menggelengkan kepalanya. Matanya tiba-tiba menjadi dingin dan tajam ketika dia berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan menyukai seorang wanita dari ras rendahan sepertimu? Desir, pada saat ini, Jun Changqiao melambaikan tombak hegemon langit dan menembus kekosongan dengan cahaya tombak yang kuat. Dia tahu bahwa pihak lain sangat kuat, jadi dia menggunakan kekuatan penuhnya. Di bawah ledakan kekuatan yang kuat, bekas luka lain ditambahkan ke ruang tragis ini. Pria tampan itu mencibir dan dengan lembut mengangkat jarinya. Energi cahaya yang mengalir muncul dari udara tipis dan menembakkan seberkas cahaya yang kuat. Ledakan, kedua kekuatan bertabrakan, dan ruang itu meledak lagi. Buk, buk, buk. Jun Changqiao mundur beberapa langkah. Ketika dia menstabilkan tubuhnya, dia menatap pria tampan yang melayang di udara dengan ekspresi tenang dan mengerutkan kening. Apakah ini kekuatan kaisar bela diri? Ketika dia bertarung dengan Rose Queen sebelumnya, meskipun dia ditekan tanpa menggunakan kartu trufnya, setidaknya masih ada harapan. Sekarang dia menghadapi lawan yang lebih kuat, dia merasa bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Pada saat ini, pria tampan itu mengangkat tangannya lagi. Kekuatan mengerikan meletus dari tubuhnya dan menekan seperti tsunami. Pada saat itu, seluruh ruang tampaknya membeku. Tidak bagus. Jun Changqiao terkejut. Gelombang udara yang menakutkan menekan, membuatnya sulit untuk bergerak. Wosh, wosh, wosh. Ketika aura agung ditekan, itu secara bertahap mengembun menjadi cetakan telapak tangan yang besar. Kemudian, dengan gemuruh, itu menutupi tanah, mengguncang debu dan menyebarkannya ke segala arah seperti gelombang. Pria tampan itu sedikit mengernyit. Di sisi kanan awan debu, Jun Changqiao berdiri terengah-engah. Keringat merembes keluar dari dahinya. Jelas, ketika telapak tangan ditekan, dia telah membayar harga tinggi untuk membebaskan diri. Jangan menguji kekuatan lawan. Sistem berkata, buka segel saber yang sulit ditahan. Jun Changqiao berkata, apakah menurutmu aku bisa mengalahkannya dengan membuka segel saber yang sulit dijaga? Sistem berkata, membuka segelnya akan hancur, tetapi membuka segelnya setidaknya akan memberimu kesempatan. Jika tidak berhasil, pikirkan cara untuk mengulur waktu dan menyegarkan toko tingkat tinggi. Lihat apakah kamu bisa mendapatkan botol lain untuk membeli talisman universal atau kartu truf yang lebih kuat. Itu satu-satunya cara. Jun Changqiao mengangkat tombak tuan dan berkata dengan dingin, jika aku tidak terluka, akan mudah untuk menyingkirkanmu. Dia terluka lagi. Ratu Mawar terkejut. Pria tampan itu tersenyum dan berkata, apakah Anda berencana mengulur waktu? Atau apakah Anda berencana untuk membuat perjanjian 3 tahun atau 10 tahun dengan saya? Dan kemudian menunggumu untuk melakukan serangan balik dan menamparkan wajahku. Petik 2.
F***, orang ini tampaknya sangat akrab dengan beberapa trik tradisional. Ding, poin kontribusi sekte, 5.070.000. Jun Changqiao membuka toko tingkat tinggi. Banyak barang bagus yang tidak dibelinya diganti, membuat hatinya sakit. Dia tidak peduli. Pada saat ini, Jun Changqiao membutuhkan item yang dapat meningkatkan kekuatan tempurnya, jadi dia harus mendapatkannya, bahkan jika itu harus mengorbankan semua poin kontribusinya. Silakan dan segarkan. Saya masih memiliki 50.000 poin di sini, kata sistem. Petik 2, Jun Changqiao sedikit bersalah. Bagaimanapun, itu hanya 100.000 poin. Jika dia tidak beruntung dan tidak mendapatkan item yang berguna setelah 10 kali mencoba, dia akan kehilangan banyak. Tidak, sistem berkata dengan tegas, ini adalah toko tingkat tinggi. Setiap kali disegarkan, akan ada kejutan tak terduga. Memang, ada banyak hal baik di toko yang baru disegarkan. Tapi kebanyakan dari mereka adalah seni bela diri dan resep, bukan item kekuatan tempur. Segarkan lagi, sistem mendesak. Itu tidak menghasut tuan rumah untuk menghabiskan poin kontribusi, tetapi situasi saat ini sangat kritis. Setiap menit dan detik tidak bisa disia-siakan. Ding, poin kontribusi sekte, 4.070.000. Petik 2, Ding, poin kontribusi sekte, 3.070.000. Petik 2. Jun Changqiao menyegarkan 2 kali dalam waktu singkat, tetapi dia tidak mendapatkan kekuatan tempur kelas superior. Dia meraung, di mana kejutannya? Di mana kejutan tak terduga yang Anda sebutkan? Petik 2. Tunggu, dia tiba-tiba menjadi tenang dan memusatkan pandangannya pada item terakhir. Namanya adalah, Suanyuan Divine Armor. Suanyuan, Kaisar Kuning, Su. Jun Changqiao buru-buru mengklik pengantar, dan isinya adalah barang, Suanyuan Divine Armor. Pendahuluan, baju besi yang dibuat oleh Kaisar Kuning, nenek moyang Huaxia. Ini berisi kekuatan nenek moyang umat manusia. Efek, setelah memakainya, dapat melindungi dan memperkuat tubuh, meridian, dan jiwa. Keuntungan, baju besi surgawi ini diciptakan oleh surga dan bumi. Pengguna tidak harus menderita efek samping apapun. Kekurangan, hanya jiwa Yan Huang yang bisa memakai baju besi. Kelas, di atas tingkat dewa. Harga, 20.000 poin kontribusi. Ding, tuan rumah telah menghabiskan 20.000 poin kontribusi dan memperoleh Suanyuan Divine Armor X1. Itu telah ditransfer ke cincin luar angkasa tak terbatas. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 1.070.000. Petik 2. Setelah membaca pengantar, Jun Changqiao membelinya tanpa ragu-ragu. Meskipun dia telah menghabiskan 50.000 poin kontribusi dalam waktu singkat, dia tidak merasakan sedikit pun sakit hati. Ini, sistem berkata dengan bangga, ini kejutan. Su, Jun Changqiao menancapkan tombak pendominasi langit di bawah kakinya, membuka tangannya, dan mendongak dengan wajah tulus. Leluhur, tolong beri aku kekuatan. Leluhur, pria tampan itu tersenyum dingin dan berkata, konyol. Huf hufet, huf huf huf. Tiba-tiba, aura agung meletus dari tubuh Jun Changqiao, dan kemudian mulai mengembun dari tangannya ke kakinya. Ketika cahaya menghilang, armor platinum, sepatu bot, pergelangan tangan, jubah, dan bahkan helm sudah ada di tubuhnya. Dua kata, Suanyuan, yang diukir di penutup dada bersinar terang. Jun Changqiao meraih tombak pendominasi langit. Senjata warna-warni yang dipasangkan dengan armor platinum hanyalah tingkat kesejukan yang baru. Dia seperti Zhao Yun di 3 kerajaan. Su, Jun Changqiao maju selangkah, mengangkat ujung tombak dengan tangan kirinya, dan memegang bagian tengah tombak dengan tangan kanannya. Seluruh tombak pendominasi langit miring, dan dia mengambil posisi bertarung. Dia berteriak, saya Zhao Zilong dari si Jiazuang. Pergi ke neraka, sistem meraung. Tidak mudah mengumpulkan suasana gairah, tetapi kamu memecahkannya dengan satu kalimat. PS, pengingat pembaca untuk memperbaiki bug di bab sebelumnya. Gou Sheng perlu membeli item untuk menyegarkan toko, jadi 20.000 poin kontribusi dikurangi dan 2 item lagi ditambahkan. Gou Sheng, saya sangat berterima kasih kepada pembaca yang menemukan bug tersebut. Tolong beri saya alamatnya. Tanda pisah tanda pisah, tanda pisah tanda pisah. Mengenakan Suanyuan Divine Armor, Jun Changqiao seperti dewa yang turun ke dunia fana, dan suasana di sekitarnya menjadi luar biasa panas. Namun, satu kalimat sudah cukup untuk menghentikannya. Dialah yang menghancurkan lingkungan dan atmosfer. Ratu Mawar dan pria tampan secara alami tidak mengerti lelucon si Jiazuang Zhao Zilong, tetapi mereka berdua menyadari bahwa kualitas baju besi platinum pasti sangat tinggi. Anak,
Pria tampan itu cukup terkejut. Kamu sangat baik. Tombak panjang yang diselimuti cahaya 7 warna yang mengalir, dari bahannya, sangat luar biasa. Sekarang dia mengenakan satu set baju besi, dia tiba-tiba memiliki minat yang kuat. Dia telah merampok di alam semesta sepanjang tahun. Selama dia tertarik pada sesuatu, dia pasti akan merebutnya. Pria tampan itu mengangkat tangannya, dan cahaya berkumpul di ujung jarinya. Dia berkata dengan bangga, apa yang kamu kenakan, apa yang kamu pegang, semuanya milikku hari ini. Sinar cahaya meledak, merobek ruang. Jun Changqiao menginjak tanah dan terbang. Cahaya terang berkumpul di ujung Sky Tyrant Spear. Setelah mengenakan Suanyuan Divine Armor, dia merasa bahwa otot, meridian, dan bahkan jiwanya mengalami peningkatan besar. Seolah-olah dia sedang melihat ratusan juta keturunan Yan dan Huang, seolah-olah mereka sedang duduk bersila di langit, menanamkan semacam kekuatan ke dalam dirinya. Ini adalah kekuatan nenek moyang umat manusia. Sistem berkata, Anda juga dapat menganggapnya sebagai semacam kekuatan iman yang mengumpulkan jiwa Yan dan Huang. Jun Changqiao, yang bergegas dengan tombaknya, tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku tidak bertarung sendirian. Wah. Gelombang udara yang megah berkumpul di sekelilingnya. Ratu Mawar, yang berdiri di kejauhan, terkejut. Gelombang udara yang muncul tampaknya telah berubah menjadi ribuan ribu, dan juga tampaknya telah berubah menjadi dewa, membuat orang merasa kagum. Tombak itu masih ada di sini. Jun Changqiao meraung dengan marah, berikan kepalamu. Ledakan, cahaya tombak yang meledak bertabrakan dengan seberkas cahaya. Langit dan bumi bergetar hebat. Area ruang yang luas runtuh dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Desir, Jun Changqiao terbang dengan kecepatan yang sangat cepat di tengah gelombang udara yang bergelombang. Sky Tyrant Spear tiba-tiba tersapu, dan Spear Light yang kuat seperti cambuk, menembak ke arah pria tampan yang berdiri di udara. Ledakan, pria tampan itu menjentikkan jarinya, dan pancaran tombak meledak. Dia tersenyum dan berkata, menarik. Sebelum dia mengenakan Godly Armor, Jun Changqiao tidak lebih dari seekor semut di matanya. Dia bisa dengan mudah menginjak-injaknya. Sekarang, dia sedikit lebih serius. Cahaya tombak ditembakkan sekali lagi. Pria tampan itu bersandar ke samping dan dengan ringan membentuk segel tangan. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan sejati. Berdengung, di langit, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul, dan kemudian ditekan dengan keras. Ledakan, Jun Changqiao langsung ditekan ke tanah, memperlihatkan sidik jari 5 jari. Pria tampan itu dengan cepat melakukan serangkaian mantra tangan. Banyak jejak telapak tangan berkumpul di udara, membawa jejak telapak tangan yang sangat kuat saat mereka menekan tempat Ji Hao jatuh. Untuk sesaat, debu beterbangan, dan tanah bergetar. Mata Rose Queen dipenuhi dengan kekhawatiran. Kemudian, dia sangat gembira. Karena di dalam debu, Jun Changqiao secara bertahap muncul. Armor di tubuhnya masih utuh dan masih bersinar terang. Jika ini adalah kekuatanmu yang sebenarnya. Gou Sheng mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, sepertinya tidak banyak. Jejak kemarahan melintas di wajah pria tampan itu, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, sampah dari pesawat tingkat rendah, cukup arogan. Desir, dia muncul di depan Jun Changqiao dari udara tipis. Dia dengan lembut mengangkat tangan kanannya, yang hanya beberapa inci dari armor, dan cahaya yang membakar bersinar seperti matahari. Orang ini memiliki wajah yang tenang dari awal hingga akhir, dan kecepatannya tidak cepat, tetapi aura kuat yang dipancarkan memberi orang rasa penindasan yang kuat. Ledakan, cahaya meledak, menciptakan dampak besar. Jun Changqiao tidak punya cukup waktu untuk menghindar. Dadanya terasa seperti dihantam palu godam. Seluruh tubuhnya dikirim terbang seperti bola meriam. Dia menghancurkan beberapa gunung dan menciptakan beberapa sungai sebelum akhirnya dia tenggelam ke gunung. Sial, kekuatan ini adalah engah. Dengan perlindungan Suanyuan Divine Armor, tubuh Jun Changqiao tidak terluka, tetapi darahnya berjatuhan dengan keras, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyembur keluar. Sistem berkata, kesenjangannya terlalu besar. Bahkan jika tuan rumah memiliki Divine Armor, dia hanyalah karung pasir yang bergerak tanpa peluang untuk menang. Petik 2, Jun Changqiao pingsan. Mengapa musuh yang kutemui akhir-akhir ini semakin merepotkan? Pemimpin Persatuan 10.000 Dewa, pria botak itu, memprotes. Sistem berkata, ini menunjukkan bahwa tuan rumah telah menjadi lebih kuat, dan orang-orang kuat yang Anda hubungi lebih kuat dari sebelumnya. Buka sebotol sampahnya untuk merayakannya. Ini adalah pertempuran, tolong anggap ini serius. Desir, Jun Changqiao berjalan keluar dari gunung yang tenggelam,
memegang tombak hegemon langit dengan mata dingin, dan kemudian berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas. Kamera tidak mengikuti, karena ledakan. Hanya dalam beberapa detik, Gou Sheng dipukul mundur lagi, membuka postur baru dan tenggelam ke gunung. Sial, bahkan jika aku adalah karung pasir yang bergerak, aku akan membuatmu kelelahan sampai mati. Desir, Jun Changqiao terbang lagi, dan dia dipukul mundur lagi tanpa bertukar dua gerakan dengan pria tampan itu. Adegan itu sangat canggung. Namun, untungnya, pertahanan Suanyuan Divine Armor sangat kuat. Setelah menahan begitu banyak pemboman, itu hanya menyebabkan ki dan darahnya berguling, dan tidak menyebabkan cedera yang berarti. Kecoa, ketika pria tampan itu melihat bahwa Jun Changqiao sekali lagi muncul di bidang penglihatannya, alisnya berkerut saat ekspresi ketidaksenangan muncul di wajahnya. Sampah tingkat rendah semacam ini, jika ada di masa lalu, akan dihancurkan berkali-kali. Ledakan, ledakan, Jun Changqiao berubah menjadi Five Unding Strong yang tidak dapat dibunuh, bergegas lagi, dan dipukuli lagi dan lagi. Sistem berkata, energi tuan rumah terbatas. Jika Anda tidak dapat menghabiskannya, Anda akan menghabiskan diri Anda terlebih dahulu. Buka segel pedang yang sulit ditarik. Jun Changqiao juga ingin melakukannya. Namun, jika dia tidak bisa mengalahkan lawan dengan pedang yang sulit ditarik, dan malah melemahkan dirinya sendiri, bukankah dia akan mati lebih cepat? Sayang sekali tidak ada jimat pembuka baru, kalau tidak, aku bisa mengubahnya menjadi bentuk ketiga dalam hitungan detik. Benar, Jun Changqiao berkata, saya masih memiliki patung batu itu. Cepat dan singkirkan ide yang tidak realistis ini. Sistem ini sangat tahan terhadap harta karun yang membuat tuan rumah kehilangan kesadaran dan menjadi hitam. Jun Changqiao menangis dan berkata, kalau begitu katakan padaku, bagaimana aku harus mengalahkannya. Pergi ke toko, buka cheat sampai ekstrim. Berapa banyak poin kontribusi yang kamu miliki? 40.000, beri aku semuanya. Ding. Poin kontribusi sekte 4.070.000. Petik 2. Jun Changqiao hendak merobohkan toko ketika Ratu Mawar tiba-tiba terbang dari jauh, berdiri di depannya, dan berkata, mari kita bekerja sama. Duo suami dan istri, saya pikir itu baik-baik saja, kata sistem. Jun Changqiao mengutuk dalam hatinya, dan kemudian berkata dengan ekspresi dingin, pertempuran seorang pria harus diselesaikan oleh seorang pria. Sebagai seorang wanita, pergilah dengan cepat dan jangan menghalangi. Ratu Mawar tidak pergi. Dia berdiri di belakang, tangannya di punggungnya, dan berkata, ras jiwaku dapat menempati tubuh, dan juga dapat digunakan untuk membantu dan mengendurkan jiwa. Aku akan bergabung ke dalam tubuhmu. Jun Changqiao maju 2 langkah dan berkata, kamu pikir aku bodoh? Memasuki tubuhnya dan dikendalikan sepenuhnya olehnya, apa perbedaan antara itu dan menggunakan patung batu menjadi hitam? Wos, pada saat ini, pria tampan itu mengangkat jarinya, dan seberkas cahaya melesat. Ledakan, Jun Changqiao menyilangkan tangannya dan terbang lagi. Ratu Mawar, yang berdiri di tempat, tercengang. Sinar cahaya jelas ditujukan padanya, tetapi dia mengambilnya secara langsung. Mungkinkah, Ratu Mawar tidak bisa menahan senyum, dan kemudian bergegas ke depan orang yang baru saja keluar dari gunung, berjingkat dan memeluknya, bibirnya dekat dengan telinganya, dan berbisik, aku ingin memasuki hatimu dan melihat jika aku di sana. Berdengung, tiba-tiba, pola melingkar muncul di bawah kaki mereka, di mana ada pola aneh. Kamu wanita, Jun Changqiao hendak mendorong Rose Queen keluar, tetapi dia terkejut menemukan bahwa tubuhnya secara bertahap berubah menjadi ilusi, dan kemudian seperti sinar cahaya menyelimutinya. Saya telah menaklukkan pesawat selama ribuan tahun, dan saya selalu memiliki tubuh wanita. Anda adalah pria pertama, dan satu-satunya pria. Hei, apa yang kamu lakukan? Wosh, wosh wosh. Sinar cahaya di sekelilingnya mengabaikan Suanyuan Divine Armor dan langsung bergabung ke tubuh Jun Changqiao. Aura hijau agung muncul dari pola dan sepenuhnya menyelimutinya. Apakah ini kemampuan surgawi ras jiwa? Pria tampan itu berdiri di udara, memegang dagunya dengan penuh minat. Kali ini, dia datang ke benua ras jiwa karena kemampuan surgawi ini yang dapat bergabung dengan makhluk hidup lain, jadi dia benar-benar ingin melihat apa yang istimewa darinya. Wosh! Tiba-tiba, lampu hijau meledak dari energi hijau yang telah berkumpul menjadi bola, dan dalam sekejap mata, itu muncul di depan pria tampan itu. Ledakan, kakak, ruang di sekitarnya retak dan runtuh dengan cepat. Bam! Pria tampan itu jatuh ke tanah dalam keadaan agak menyesal, dan dia mendongak dengan ekspresi terkejut. Di area di mana dia baru saja melayang, pria berbaju platinum itu berdiri dengan bangga.
Tidak hanya tubuhnya ditutupi oleh atribut hijau yang megah, tetapi bahkan rambutnya, hijau. Hijau, Jun Changqiao berwarna hijau, ledakan. Pada saat ini, dia melintas di depan pria tampan itu dan menyikut wajahnya dengan kekuatan yang tak terhentikan, dan mengirimnya terbang puluhan meter jauhnya. Kekuatanku, Jun Changqiao mengangkat tangannya dan berkata dengan tidak percaya, ini sebenarnya sangat kuat. Sistem berseru, rambut tuan rumah tidak hanya hijau, tetapi suaranya juga feminin. Itu bukan suara feminin, tapi suara Jun Changqiao yang memiliki suara pria dan wanita. Salah satunya adalah suaranya sendiri, dan yang lainnya adalah suara Ratu Mawar. Novel ringan, baca light novel bahasa Indonesia. Sekte terkuat MTL Chapter 1142 Bahasa Indonesia. By Batara tanggal 27 September tahun 2022 LEAVEACOMMENT. Previous, semua chapter, next. A+ Dark Mode of perbaikan kata. Jun Changqiao, yang seluruh tubuhnya diselimuti oleh atribut hijau, bahkan rambutnya telah berubah menjadi hijau. Jika dia muncul di tanah Cina, dia pasti akan ditertawakan. Lagi pula, hijau yang mewakili warna sudah dimainkan sampai mati. Namun, di dunia lain, tidak ada masalah. Karena perbedaan budaya, hijau tetap hijau, dan tidak ada arti lain. Jun Changqiao tidak peduli apakah itu hijau atau tidak. Pada saat ini, dia lebih peduli tentang peningkatan besar dalam kekuatannya, seolah-olah dia telah menggunakan jimat universal. Perasaan itu, perasaan itu, perasaan itu sangat bagus, sangat bagus. Suami, tiba-tiba, suara Ratu Mawar terdengar di telinganya, kamu sekarang memiliki semua kekuatanku. Ditambah dengan kekuatanmu sendiri, kamu tidak boleh lebih lemah dari orang itu. Kekuatan supernatural dari Sol Rache biasanya digunakan untuk melekat pada makhluk hidup dan kemudian menemukan kesempatan untuk memilikinya untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Sangat sedikit yang mau membantu dan berkontribusi. Dan yang mengejutkan Rose Queen adalah itu. Setiap meridian dan setiap inci kulit Jun Changqiao tampaknya telah ditempa ribuan kali. Itu sangat sempurna sehingga sempurna. Itu tidak biasa bagi Sol Rache untuk melekat pada makhluk hidup. Mereka biasanya akan menghitung kompatibilitas setelah menyatu dengan tubuh, dan hanya ketika mencapai 60% mereka akan dianggap memenuhi syarat. Tingkat perpaduan antara tubuh Ratu Mawar dan Jun Changqiao telah mencapai 100%. Justru karena kompatibilitas yang sangat tinggi, reaksi kimia yang dihasilkan setelah penggabungan keduanya tidak sesederhana 1 plus 1 sama dengan 2. Saya mengerti. Bibir Jun Changqiao melengkung menjadi senyuman, dan matanya berkedip-kedip dengan semangat juang. Baru saja, dia masih menolak bantuan Ratu Mawar, tetapi sekarang dia merasakan kekuatan yang kuat, dia sangat bersemangat sehingga dia akan bernyanyi. Itu benar-benar pertunjukan skala besar tingkat buku teks. Jun Changqiao mengangkat tangannya, dan Sky Tyrant Spear terbang dari jauh. Matanya dingin ketika dia berkata, ingat, jangan panggil aku suami lagi. Suara Ratu Mawar terdengar di telinganya, oke, suami. Hus, debu beterbangan dan tanah meledak. Jun Changqiao sudah bergegas ke depan pria tampan itu. Cahaya dingin datang lebih dulu, dan kemudian tombak itu menusuk seperti naga. Tidak perlu 3 tahun untuk melakukan serangan balik dan menamparkan wajah. Wos, cahaya tombak itu seperti pelangi, menembus kehampaan. Jun Changqiao, yang rambut hijaunya menari-nari tertiup angin, berteriak dengan marah, 3 detik sudah cukup. Aduk, ujung tombak melintas, dan seberkas cahaya tombak langsung melesat keluar, merobek ruang, menyeret puluhan mil cahaya yang mengalir. Melihat ke bawah dari atas, seolah-olah raksasa telah memotong ruang dengan pisau raksasa. Jun Changqiao adalah pedang kelas 5 dan orang suci bela diri. Dengan bantuan Ratu Mawar, yang sangat dekat untuk menjadi kaisar bela diri, kultivasinya dapat digambarkan sebagai meledak. Namun, pria tampan itu menghindar terlebih dahulu dan melayang di udara. Dia menyeringai dan berkata, ini menarik. Jun Changqiao muncul di depannya dari udara tipis, dan tombaknya menyapu dengan aura tirani. Ledakan, ledakan. Dalam sekejap, kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan kualitas tertinggi pada frekuensi yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Ruang tidak punya pilihan selain menyerah dan runtuh di bawah gangguan kekuasaan. Bom! Setelah puluhan gerakan, pria tampan itu jatuh dari langit. Ketika dia hendak menyentuh tanah, tubuhnya tiba-tiba pulih dari keadaan tidak seimbang. Ujung kakinya dengan ringan mengetuk batu. Berdengung, riak energi meledak ke segala arah. Kecuali batu yang diinjak pria tampan itu, tanah dalam radius puluhan mil langsung runtuh dalam bentuk seperti gelombang. Dalam pertempuran tingkat ini,
bahkan jika kekuatan lawan berkurang, itu masih sangat kuat. Itu benar-benar terlalu mengejutkan. 7 Sunglao Break misterius. Tinggi di langit, Jun Changqiao mengangkat tombak cahaya mengalir 7 warna dalam posisi memotong. 3 warna merah, oranye, dan kuning berkumpul di tubuh tombak, dan kemudian tiba-tiba mengayunkannya, berubah menjadi sinar cahaya yang tak tertandingi. Tidak baik, wajah pria tampan itu sedikit berubah, dan dia buru-buru menghindar ke samping. Bom! Seluruh tanah mengalami pemboman yang kuat, dan parit yang dalam dan panjang langsung retak terbuka. Dari ketinggian, sepertinya langsung terbelah menjadi 2. Pria tampan, yang menghindar sebelumnya, terlihat sangat serius. Sunglao Break yang baru saja digunakan pria itu sangat luar biasa pada pandangan pertama. Dia memiliki senjata yang kuat, baju besi yang kuat, dan sekarang seni bela diri yang kuat. Dari mana orang ini berasal? Si Jia Zhuang, Zhao Zilong. Pria tampan itu mulai dengan cepat membalik-balik ingatan di lautan kesadarannya, tetapi dia belum pernah mendengar tentang si Jia Zhuang, apalagi Zhao Zilong. Jika Jun Changqiao tahu bahwa dia hanya berteriak iseng, dan hasilnya adalah imajinasi yang gila, dia pasti akan tertawa sampai dia kejang-kejang. Huf-hufet. Sementara pria tampan itu berpikir sebentar, 7 Mysterious Sunglao Break yang kuat menyerang lagi. Tak perlu dikatakan, Jun Changqiao, yang telah sangat meningkatkan kekuatannya, menggunakan seni bela diri ini, dan kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Dan dia hanya belajar 3 fragmen. Jika dia bisa menemukan fragmen lain dan mengolah 7 Mysterious Sunglao Break yang lengkap, kekuatannya pasti akan menembus langit. Setelah potongan-potongan seni bela diri dibeli, mereka akan dicuri dari pesawat lain, yang berarti bahwa ketika saatnya tiba, setidaknya akan ada beberapa korban yang mengantri. Sebagai contoh, di alam semesta tak berujung yang jauh. 1 hitam dan 1 putih bergerak maju dengan cepat, dan kadang-kadang mereka akan bertarung sampai alam semesta runtuh sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Bodoh hitam besar, sebuah suara datang dari cahaya putih. Apakah kamu yakin bahwa pecahan yang hilang itu ada di alam fana? Suara tidak senang datang dari cahaya hitam. Jangan ikuti aku jika kamu tidak percaya padaku. Aku akan menemukannya sendiri. Petik 2. Petik 2, petik 2. Orang dalam cahaya putih itu terdiam beberapa saat sebelum berkata, aku akan mempercayaimu sekali ini. Namun, dengan kultivasi kita, jika kita memaksa masuk ke alam fana, kultivasi kita pasti akan turun drastis. Jika Anda dan saya menggunakan teknik pembalikan langit dan bumi bersama-sama, kita harus dapat melestarikan bagian dari kultivasi kita dan memasuki dunia fana, kemudian menemukan pecahannya dan kembali dengan cepat. Hahaha, cahaya putih itu tertawa. Aku bertanya-tanya mengapa kamu, si bodoh hitam besar, berinisiatif untuk menemukanku. Jadi, kamu punya ide ini. Apa yang disebut teknik pembalikan langit dan bumi membutuhkan 2 orang untuk menggunakannya secara bersamaan. Huff, orang dalam cahaya hitam berkata dengan dingin, ketika kita menemukan pecahannya, kamu dan aku akan memutuskan siapa pemenangnya. Oke, 2 lampu hitam dan putih mencapai kesepakatan dan menuju ke langit berbintang yang tak berujung. Jika mereka tidak berbelok sampai mereka menembus batasan ruang, mereka akan mencapai area di mana benua Sol Rache berada. Ledakan, ledakan, di langit, Jun Changqiao dan pria tampan itu bertarung lagi. Ruang dalam 1000 mil hancur, dan tanahnya cekung dan retak. Adegan itu seperti akhir dunia. Hanya ada 2 pembudidaya tingkat kaisar yang bertarung. Jika ada beberapa lagi, benua Sol Rache pasti akan terkoyak seperti benua bintang jatuh 10.000 tahun yang lalu. KKK, Jun Changqiao dan pria tampan itu bertukar lebih dari 100 gerakan. Tanah di bawah akhirnya tidak dapat menahan beban dan mulai retak tidak teratur. Mereka secara bertahap menjauh satu sama lain. Melihat dari langit, sebagian besar pesawat telah hancur dan semakin jauh dari badan utama, secara bertahap membentuk pelat tanah yang independen. Bum bum bum, KKK, pertempuran berlanjut. Kekuatan yang kuat meletus dengan ceroboh, dan tanah serta ruang angkasa retak atau runtuh. Ledakan, ledakan, Jun Changqiao dan pria tampan itu jatuh di 2 negeri yang jauh seperti bola meriam. Ada parit yang sangat dalam di antara mereka. Ratu Ros, yang bermain sebagai pendukung, melihat rumahnya berantakan dan merasakan atribut langit dan bumi yang tipis secara bertahap bergabung ke dalam ruang yang rusak. Dia merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Nenek moyangku di benua bintang jatuh juga mengalami rasa sakitmu, kata Jun Changqiao acuh tak acuh. Mereka terintegrasi menjadi satu, dan pikiran mereka terhubung. Tentu saja, Queen Rose tidak bisa merasakan keberadaan sistem karena itu adalah bug yang tidak dapat dipecahkan. Hanya Jun Changqiao yang bisa berkomunikasi dengannya.
Kamu ingin menceraikanku karena Sol Racheku pernah menyerbu benua bintang jatuh. Ya, Jun Changqiao berkata, kami bermusuhan. Itu perintah Ratu Lingping. Itu tidak ada hubungannya denganku, kata Ratu Mawar. Jika itu kamu juga akan menyerang benua bintang jatuh karena Sol Rache kamu adalah predator alami. Tidak ada, Lingpinglah yang menginvasi benuamu, bukan aku. Ketika Ratu Rose mengucapkan 3 kata terakhir, suaranya sangat tinggi hingga menjadi jeritan. Gendang telinga Jun Changqiao berdengung. Sistem tidak ingin menjadi roda ketiga. Itu benar-benar ingin menyela, kalian berdua berkelahi. Bisakah kamu serius? Aku tidak ingin berbicara denganmu. Jun Changqiao melambaikan tombak yang mendominasi langit dan bergegas ke pria tampan itu lagi. Pertempuran sengit dimulai lagi. Benua perlombaan jiwa terus runtuh, dan tubuh utama dibagi menjadi banyak piring kecil lagi. Di kota-kota besar, orang-orang dari Sol Rache berlutut di tanah dan berdoa dengan khusyuk. Bahkan jika rumah dan bumi bergetar hebat, mereka tidak berniat untuk melarikan diri. Pada saat ini, mereka hanya bisa percaya bahwa Ratu akan mengusir musuh asing dan mengembalikan benua ke kedamaian. 1 hari kemudian, benua Sol Rache yang awalnya lengkap memiliki beberapa benua dengan ukuran berbeda yang terpisah dari tubuh utama. Parit-parit itu dipenuhi air laut, dan mereka saling memandang ke seberang lautan. Perubahan medan semacam ini belum berakhir karena Jun Changqiao dan pria tampan itu masih bertarung. Mereka masih berjuang sampai mati. Ledakan, ada ledakan lain di langit. Pria tampan itu mendarat di tanah dan menatap Jun Changqiao yang dipisahkan oleh air laut. Dia tersenyum dan berkata, kekuatan supernatural dari Sol Rache ini benar-benar bagus. Jika itu melekat padaku, kekuatanku hanya akan lebih kuat. Setelah bertarung dengan Jun Changqiao selama sehari semalam, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Dia bisa tersenyum karena, dia belum menggunakan kekuatannya yang sebenarnya. Anak, pria tampan itu mengangkat tangannya dengan bangga dan berkata, pertempuran antara kamu dan aku bisa berakhir sekarang. Weng, pedang sepanjang 3 kaki muncul dari udara tipis dan meletus dengan tekanan yang tak tertandingi. Jun Changqiao mengerutkan kening. Hanya dari aura pedang ini, itu tidak kalah dengan tombak pendominasi langit 9 langit dan 10 bumi. Tidak hanya lawan yang dia temui semakin kuat, tetapi peralatan mereka juga semakin baik. Ini benar-benar bagus, aku harus merebutnya. Pria tampan itu dikenal sebagai Raja Bandit Galaksi, dan dia mencari nafkah dengan merampok pesawat-pesawat besar. Meskipun Jun Changqiao bukan seorang bandit, dia telah melakukan banyak perampokan selama bertahun-tahun. Selain itu, dia memiliki pengalaman dan metode yang kaya. Apakah Anda tertarik dengan peralatan saya? Maaf, saya juga tertarik dengan peralatan Anda. Karena semua orang menginginkannya, mari kita lihat siapa yang memiliki kemampuan untuk merebutnya. Dentang, terdengar suara pedang terhunus. Wosh! Energi pedang yang sangat kuat langsung menebas, meninggalkan bekas pedang yang dalam di angkasa. Angin bersiul seolah-olah sedang menangis dalam kesedihan. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan mereka tidak mengizinkannya, benua Sol Rache benar-benar ingin dengan paksa membuka pintu ke medan perang pesawat dan membiarkan kedua penguasa pergi ke pesawat yang lebih tinggi untuk mendatangkan malapetaka, bukannya naik tubuh mereka dan menggunakan pedang mereka untuk memotong daging mereka sepotong demi sepotong. Bang! Jun Changqiao langsung menyerang dan menggunakan tombak pendominasi langit untuk mematahkan cahaya pedang. Kemudian, dia menggunakan Rainbow Light Break untuk membombardirnya lagi. Baik dia dan pria tampan itu menggunakan senjata mereka dan memasuki kondisi serius. Oleh karena itu hanya akan menambah beban di benua dan membuatnya hancur lebih cepat. Namun, setelah puluhan gerakan, kecepatan dan kekuatan serangan Jun Changqiao jelas menurun. Setelah berpisah, dia digantung di udara, dan napasnya menjadi cepat. Pria tampan itu tersenyum dan berkata, lagi pula, kamu mengandalkan kemampuan Sol Rache untuk meningkatkan kekuatanmu. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan untuk bersaing denganku, bagaimana kamu bisa memiliki energiku yang tak habis-habisnya? Petik 2, Jun Changqiao terdiam. Dengan armor surgawi Suanyuan dan dukungan dari Ratu Mawar, dia tidak lebih lemah dari pria tampan dalam hal kekuatan. Namun, energi psionik di inti roh jauh dari sebanding. Bagaimanapun, itu hanya peningkatan kekuatan, bukan peningkatan ranah. Tidak ada perubahan kualitatif dalam pasokan energi. Aku telah mengamuk di alam semesta selama ratusan tahun. Sudah lama sejak aku bertemu lawan. Hari ini, aku akan bermain denganmu. Pria tampan itu dengan cepat bergegas, pedang sepanjang 3 kaki di tangannya menebas cahaya pedang, membawa serta kekuatan ledakan. Ledakan,
Jun Changqiao menggunakan tombaknya untuk mematahkannya, dan banyak energi psionik yang dikonsumsi. Ratu Mawar berkata, ketika energi habis hingga batas tertentu, Anda dan saya akan dipaksa untuk berpisah, jadi, tidak banyak waktu tersisa, cepat dan pikirkan cara untuk menghadapinya. Karena perpaduan dalam bentuk dukungan, dia hanya bisa memberi Jun Changqiao kekuatan, tetapi tidak bisa mengendalikan tubuh untuk memimpin. Aku juga ingin menyingkirkannya, namun, kekuatanku tidak mengizinkannya. Gunakan kemampuan membatumu sebelumnya, Ratu Mawar menyarankan. Sistem meraung, jangan dengarkan dia. Ping, tombak Tyrant Langit menikam ke tanah. Jun Changqiao menggosok tangannya, menatap pria tampan itu dengan senyum main-main, dan berkata dengan tatapan dingin, saya ingin menyelesaikan misi, saya ingin membunuh orang ini. Sistem runtuh, kamu akan kehilangan akal sehat dan menjadi iblis. Denganmu di sini, aku tidak takut. Petik 2, petik 2. Sistem tidak sabar untuk kehabisan, menendangnya kembali ke bumi, dan terus menjadi pecundang otakku. Jun Changqiao melambaikan tangannya, dan patung batu yang tampaknya menyegel kekuatan jahat muncul lagi, dan kemudian langsung dijepit di antara telapak tangannya. Hufet, angin bersiul, dan rambut hijaunya menari-nari liar. Jun Changqiao berkata dengan suara rendah, jika saya menjadi Buddha, tidak akan ada setan di dunia. Jika saya menjadi setan, apa yang bisa Buddha lakukan untuk saya? Tidak, jangan, huf. Kekuatan patung batu itu langsung menyatu dengan tubuhnya. Jun Changqiao mengangkat kepalanya dan meraung dengan ekspresi ganas, dan garis-garis aneh di garis leher dan punggung tangannya. Pria tampan itu mengerutkan alisnya. Ketika dia melihat seluruh tubuh Jun Changqiao berubah menjadi patung batu dan kekuatannya meningkat dengan cepat, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan kaget, kemampuan patung batu yang luar biasa. Dia tidak bisa membiarkannya berubah. Kalau tidak, itu akan merepotkan. Petik 2. Setelah kejutan singkat, pria tampan itu membuat semua jenis segel tangan yang rumit, dan hanya melihat bahwa di atas Jun Changqiao yang membatu, pola menyilaukan muncul dari udara tipis, dan semua jenis sinar energi langsung melesat keluar. Kekuatan penuh. Kekuatannya sangat menakutkan. Namun, di bawah tekanan kejam dari semua jenis energi, Jun Changqiao telah menyelesaikan transformasinya. Tangan kanannya terangkat, dan tombak Tyrant Langit pecah dari tanah, menggambar aliran cahaya yang indah. Bum bum bum, bum 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 bum. Dalam sekejap, semua jenis energi yang menekan dari segala arah hancur, dan semua jenis pola yang ada di langit meledak di tempat. Buk. Pria tampan itu mundur beberapa langkah, dan darah di tubuhnya mendidih. Dia berkata dengan wajah penuh ketidakpercayaan, bagaimana orang ini memiliki kemampuan luar biasa dari klan patung batu alam atas. Mati. Pada saat ini, sosok besar Jun Changqiao muncul di depan pria tampan itu, dan telapak tangan yang membatu seberat 100.000 gunung menekan dengan keras. Boom, sepotong besar tanah tiba-tiba retak, dan kemudian pindah ke barat. Di bagian terdalam dari langit berbintang, aliran cahaya hitam dan putih telah berhenti, dan pola ikan yin yang secara bertahap muncul, seperti cermin besar yang tergantung di alam semesta dan berputar tanpa henti. Tiba-tiba, orang dalam cahaya hitam membuka matanya dan berkata dengan terkejut, seseorang di alam fana tampaknya telah mengguncang ruang dalam. Kita dapat mengambil kesempatan untuk menyelinap masuk, dan dengan cara ini, kita tidak akan dimata-matai oleh aksioma surgawi. Ada kemungkinan besar kita bisa mempertahankan sebagian dari kekuatan kita. Apa yang kamu tunggu? Buru-buru. Petik 2. Orang kulit hitam dan putih buru-buru menggunakan teknik pembalikan langit dan bumi, dan pola ikan yin-yang yang tergantung di atas berputar lebih cepat. Sesaat kemudian, mereka berkata serempak, pembalikan langit dan bumi, yin dan yang membalikkan kekacauan. Suara mendesing, keduanya langsung berubah menjadi aliran cahaya hitam, masing-masing memasuki area hitam dan putih ikan yin-yang, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Di luar benua klan jiwa, di langit berbintang yang gelap. Suara mendesing, ruang tiba-tiba robek, dan dua aliran cahaya hitam dan putih keluar. Ketika cahaya menghilang, dua pria paruh baya muncul. Yang satu berbaju putih, dan yang satu lagi berbaju hitam. Jika mereka mengenakan topi tinggi dan menjulurkan lidah, mereka benar-benar bisa bercosplay sebagai ketidakkekalan hitam putih. Mata mereka tajam, dan pelipis mereka menonjol. Dari perspektif novel seni bela diri, mereka pasti ahli. Sial, pria berbaju hitam itu berkata dengan marah, meskipun kami mengandalkan turbulensi spasial untuk masuk, wilayah kami masih tetap tertekan.
Ini sudah tidak buruk. Pria berbaju putih berkata dengan acuh tak acuh, itu hanya ditekan ke tingkat kaisar bela diri. Dengan pengalaman seni bela diri kami dapat melakukan apapun yang kami inginkan di pesawat Fana. Tidak buruk. Pria berbaju hitam itu langsung merasa lega. Jangan berdiri di sana dalam keadaan linglung. Pria berpakaian putih berkata dengan ringan, cepat dan cari keberadaan gulungan yang tersisa. Pria berbaju hitam itu hendak menutup matanya dan menggunakan kemampuan khususnya ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa ada fluktuasi energi yang jelas datang dari pesawat di sebelahnya. Ayo pergi. Keduanya berkata serempak, ayo pergi dan menonton pertunjukan. Mereka tahu bahwa ada orang yang berkelahi di dalam pesawat. Karena inilah mereka dapat dengan mudah menyelinap ke pesawat Fana. Suara mendesing. Suara mendesing. Pria berbaju hitam dan pria berbaju putih memecahkan penghalang spasial benua ras jiwa dan dengan mudah masuk. Hal pertama yang muncul dalam penglihatan mereka adalah pemandangan benua yang telah terkoyak. Cek, cek, pertarungan yang tragis. Mereka berdua melihat ke kejauhan pada saat yang sama dan melihat makhluk membatu menginjak tanah. Bodoh hitam besar. Pria berbaju putih menggosok matanya dan berkata dengan terkejut, ini sepertinya anggota dari ras patung batu. Mengapa itu muncul di pesawat Fana? Pria berbaju hitam itu juga bingung. Pada saat ini, Jun Changqiao, yang menginjak tanah, tiba-tiba mendongak. Mata merahnya terkunci pada dua tamu tak diundang di langit, dan dia berkata dengan suara rendah, teman orang itu. Astaga, dia menembak dengan aura yang mengesankan. Pria berbaju hitam itu berkata, orang ini sudah menjadi gelap. Dia memukul semua orang yang dia lihat. Pria berbaju putih menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum, aku ingin berterima kasih padanya karena mengizinkan kita datang ke dunia Fana dengan begitu mudah. Tapi karena dia sangat kasar, maka... Ledakan. Tiba-tiba, Jun Changqiao sudah menyerang di depannya dan membenturkan lutut kanannya ke perutnya. Dalam gerakan lambat, seseorang dapat dengan jelas melihat senyum di wajah pria berbaju putih itu berangsur-angsur menghilang sebelum digantikan oleh ekspresi ganas saat matanya melotot. Astaga, dia terbang seperti bola meriam dan berubah menjadi seberkas cahaya bintang. Pria berbaju hitam yang berdiri di samping tercengang. Apakah ras patung batu itu sekuat itu? Dia mengirim raksasa putih, yang budidayanya sementara ditekan ke kaisar bela diri, terbang dengan satu gerakan. Astaga, Jun Changqiao berbalik dan melemparkan hook kanan yang bersih. Pria berbaju hitam bisa menangkapnya, tetapi pukulan pihak lain terlalu cepat. Kultivasinya yang kuat ditekan dan dia tidak bisa berkoordinasi dengan sempurna dengan tubuhnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggunakan pipi kirinya untuk mengambilnya. Ledakan, dia jatuh dengan kecepatan ekstrim dan menabrak tanah. Gedebuk, pria berbaju putih yang dikirim terbang juga mendarat. Dua pembangkit tenaga listrik yang mengira mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di dunia Fana berbaring berdampingan. Yang satu dipukul sampai kelopak matanya digulung ke belakang, sedangkan yang lain dipukul sampai mulutnya berbusa. Sialan, pria tampan itu berdiri dari lubang yang dalam dengan wajah memar di area tempat Jun Changqiao menginjaknya sebelumnya. Armornya compang camping, dan dia berkata dengan marah, aku pasti akan kembali. Astaga, sebuah kapal perang muncul dari udara tipis. Pria tampan itu melompat dan menghilang tanpa jejak. Mengejar, jangan biarkan orang itu melarikan diri. Petik 2. Suara Ratu Mawar terdengar di telinga Jun Changqiao, tetapi yang terakhir mengabaikannya. Dia mendarat di depan pria berbaju putih dan pria berbaju hitam, meraih kepala mereka, dan menghancurkan mereka ke tanah. Bum bum bum, bum 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 bum. Kebrutalan pemandangan itu tak tertahankan untuk dilihat. Tanda pisah, PS, 5500 plus bab. Untuk menemukan fragmen gulungan, pria berjubah putih dan pria berjubah hitam tidak ragu untuk menggunakan teknik pembalikan langit dan bumi untuk menyelinap ke alam semesta Fana. Kultivasi mereka juga ditekan ke tingkat kaisar bela diri. Itu bukan masalah besar. Seorang ahli tingkat ini dapat dengan mudah mengalahkan seorang seniman bela diri Fana dari tingkat yang sama. Jadi, ada kecelakaan. Secara kebetulan, mereka bertemu dengan Jun Changqiao yang gelap. Dalam keadaan normal, beberapa Gouseng dengan cheat tidak akan bisa mengalahkan kaisar bela diri. Tapi sekarang, dengan bantuan Ratu Mawar dan kekuatan patung batu, itu terlalu kuat. Jadi, dua ahli, ketidakkekalan hitam dan putih, menjadi karung tinju di benua spiritas. Mereka dirusak oleh Jun Changqiao yang gelap. Tak perlu dikatakan, kedua bersaudara ini sangat pandai dalam menerima pukulan. Mereka ditekan ke tanah berulang kali. Meskipun salah satu dari mereka memiliki mulut dan mata yang bengkok, dan yang lainnya berbusa di mulutnya, mereka tetap tidak pingsan.
Prosesnya terlalu kejam, jadi tidak perlu dijelaskan. Singkatnya, kemunculan dua karung tinju super ini memungkinkan pria tampan itu melarikan diri. Mereka menarik semua daya tembak Jun Changqiao dan tidak melakukan hal-hal yang lebih kejam, seperti membantai para spirita dan menghancurkan seluruh pesawat. Ledakan. 2 jam kemudian, ketidakkekalan hitam dan putih tenggelam ke dalam lubang yang dalam. Sialan, pria berjubah putih itu mencoba berpose di tanah dan berkata, "Jangan berpikir bahwa aku tidak bisa mengalahkanmu. Aku hanya tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Ayo, petik 2. Bam, sebuah tendangan datang padanya. Kepala pria berjubah putih itu tenggelam ke tanah. Tangan dan kakinya sedikit gemetar. Petik 2, petik 2. Pria berjubah hitam itu membenamkan wajahnya di tanah dan berpura-pura pingsan karena siksaan. Suara mendesing. Jun Changqiao tidak melanjutkan kekerasan. Sebaliknya, dia memegang kepalanya dengan kedua tangan dengan ekspresi ganas. Dia memamerkan giginya dan berteriak. Suaranya bergema di ruang yang hancur seperti tangisan hantu. "Raksasa putih, apakah kamu masih hidup?" Pria berjubah hitam itu bertanya secara telepati. Pria berjubah putih, yang kepalanya terbenam di tanah, berkata, "Jangan khawatir. Jika ada yang mati, kamu yang mati duluan." Petik 2, petik 2. Pria berjubah hitam itu berkata, "Orang ini benar-benar menjadi gelap. Kita harus menemukan cara untuk menyingkirkannya. Jika tidak, bahkan dengan tubuh Vajra yang tak terkalahkan, kita akan disiksa sampai mati. Jika kultivasi kita tidak ditekan, bagaimana sampah fana ini bisa menyakiti kita?" Kata pria berjubah putih itu dengan marah. Pria berpakaian hitam itu mentransmisikan suaranya, "Jangan katakan sesuatu yang tidak berguna. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah bergandengan tangan dengan kita dan menggunakan segel langit dan bumi untuk mengikat orang ini. Hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan untuk melakukannya, melarikan diri. Aku benar-benar tidak ingin bekerja sama denganmu. Apakah kamu pikir aku mau?" Meskipun mereka berdua memiliki kekuatan yang sama dan mengembangkan seni bela diri yang sama, mereka tidak saling berhadapan. Pertengkaran sudah menjadi kejadian sehari-hari. Datang atau tidak, datang. Bam, bam, pria berjubah putih dan pria berjubah hitam tampaknya memiliki koneksi telepati. Mereka berdua menamparkan tanah dan tubuh mereka terbang. Jika itu pria tampan, dia akan terluka parah dan pingsan setelah disiksa oleh Jun Changqiao untuk waktu yang lama. Dua master dari alam atas masih bisa bangun dengan cara yang begitu mewah. Tubuh mereka benar-benar kuat. Astaga, bumi putih hitam, bumi abadi, bumi putih abadi. Suara mendesing. Dewa suara mendesing. Petik 2. Bayangan hitam dan putih keluar dari tubuh mereka dan mengelilingi Jun Changqiao. Mereka semua duduk bersila, seolah-olah mereka adalah 18 arhat yang melantunkan mantra. Desir, cahaya yang mengalir membubung ke langit, dan penghalang itu terwujud. Ini adalah segel langit dan bumi. Terus terang, itu tidak lebih dari formasi penyegelan alternatif yang menggunakan manusia sebagai inti formasi. Setelah penghalang padat terbentuk, Jun Changqiao dibebaskan dari rasa sakit. Matanya menjadi lebih merah, dan aura kejamnya menjadi lebih kuat. Seolah-olah dia benar-benar berubah menjadi iblis yang keluar dari neraka. Petik 2, petik 2. Hitam dan putih ketidakkekalan mengerutkan kening. Di alam atas, klan Patung Batu, yang dikenal sebagai ras paling gila dan paling agresif, sebenarnya telah muncul di alam fana. Selain itu, mereka bahkan menggunakan kemampuan surgawi mereka untuk sepenuhnya berubah menjadi kegelapan. Itu pasti eksistensi yang bisa menghancurkan dunia. Raksasa putih, pria berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Karena kamu dan aku telah bertemu, mengapa kita tidak menegakkan keadilan atas nama surga dan menyingkirkannya? Mungkin kita dapat menerima lebih sedikit hukuman ketika kita kembali ke alam atas." Pada awalnya, dia berencana untuk menyegelnya dan melarikan diri, tetapi sekarang dia berubah pikiran. Alasan utamanya adalah dia telah melakukan kesalahan dengan menyelinap ke alam fana. Jika dia membantu alam tingkat rendah ini selamat dari bencana, mungkin dia bisa menebusnya. Oke, raksasa putih setuju dengan mudah. Dia tidak ingin mengurangi hukuman dari alam atas, tetapi dia telah dilecehkan secara brutal ketika dia baru saja tiba di alam fana. Dia harus membalas ini. Kemampuan surgawi klan Patung Batu memiliki batas waktu tertentu setelah diaktifkan. Kita hanya perlu menunda orang ini dan menunggu aura kejam di tubuhnya benar-benar habis. Pria berjubah hitam itu berkata. Berapa lama? 4 hingga 6 jam jika pendek, 2 hingga 3 hari jika lama. Petik 2, petik 2. Mulut pria berjubah putih itu berkedut sedikit.
4-6 jam masih bisa diterima. Jika dia benar-benar memaksakan dirinya untuk bertahan selama 2 hingga 3 hari, bahkan jika aura kejam di tubuh pria itu habis, dia mungkin akan lumpuh karena kelelahan. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, Jun Changqiao, yang berada di dalam segel langit dan bumi, sudah mulai membombardir penghalang. Seketika, riak energi muncul. Tunggu, raksasa hitam menenangkan pikirannya dan berteriak, jangan biarkan dia menerobos. Pria berjubah putih itu buru-buru menyembunyikan semangat dan kinya. Energi jiwanya yang kuat mengalir ke penghalang formasi, memperkuatnya ke segala arah untuk mencegah pria berjubah hitam itu pecah. Ledakan, ledakan. Jun Changqiao benar-benar kehilangan akal sehatnya. Yang bisa dia pikirkan hanyalah kehancuran, jadi dia membombardir penghalang pertahanan tanpa menahan diri. 2 hari kemudian, Dewa Hitam dan Putih masih duduk bersila tinggi di langit. Sosok-sosok yang mereka gambarkan seperti biksu terkemuka yang melantunkan kitab suci dan melantunkan kitab suci Buddha. Selama lebih dari 40 jam, Jun Changqiao telah membombardir formasi segel. Meskipun dia tidak bisa membukanya, beban saudara-saudaranya sangat besar. 1 hari lagi berlalu, pemboman dari dalam secara bertahap melemah, memungkinkan Dewa Hitam dan Putih untuk menghela nafas panjang lega. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Di dalam formasi segel, Jun Changqiao berdiri di tempat, terengah-engah. Pada saat ini, matanya terkadang merah dan terkadang jernih. Aura kejam di tubuhnya juga berangsur-angsur surut. Celepuk, ketika kekuatan pengendali surut seperti air pasang, Jun Changqiao langsung jatuh ke tanah. Pikirannya, yang tampaknya hilang dalam kehampaan yang tak berujung, juga mendapatkan kembali kendali atas pikirannya. Sialan Anda, saat dia sadar kembali, raungan memekakkan telinga datang. Sudah kubilang untuk tidak menggunakan patung batu itu. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Jun Changqiao, yang telah menggunakannya 2 kali, tidak terlalu bingung. Dia berbaring di tanah untuk beristirahat sebentar dan bertanya, bagaimana dengan Raja Navigasi itu? Kau mengusirnya, apakah kamu sudah menyelesaikan misi utama? Tidak, petik 2, petik 2. Jun Changqiao tidak mengatakan apa-apa lagi. Seolah-olah tubuhnya telah dilubangi, dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa. Suara mendesing, pada saat ini, penghalang pertahanan di sekitar mereka menghilang. Wajah Dewa Hitam dan Putih sedikit kuyu saat mereka mendarat. Mereka menatap Jun Changqiao dengan dingin. Anak, pria berjubah putih itu berjongkok dan berkata dengan acuh tak acuh, bukankah kamu sangat hebat? Berdiri dan pukul kami. Kamu, petik 2, petik 2. Sistem buru-buru memberitahunya apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Jun Changqiao tahu bahwa dia telah mengalahkan mereka berdua seperti karung pasir untuk waktu yang lama. Dia berkata dengan nada meminta maaf, kalian berdua, ini adalah kesalahpahaman. Tolong dengarkan penjelasan saya. Suara mendesing, pria berjubah putih itu meraih Gou Sheng dan meraung, aku akan menyiksamu dulu dan kemudian mendengarkan penjelasanmu. Apakah tidak apa-apa? Suara mendesing, suara mendesing. Tiba-tiba, gelombang udara hijau muncul dari tubuh Jun Changqiao. Rambut hijaunya langsung berubah menjadi hitam. Perubahan mendadak ini membuat ekspresi pria berjubah putih itu sedikit berubah. Segera, dia mencium aroma mawar yang kuat di udara. Ratu Mawar, yang telah terpisah dari tubuh Jun Changqiao, berdiri di belakangnya. Dia mengeluarkan pedang bulan iblis teratai merah dan menekan bilah tajam itu ke lehernya. Dia berkata dengan dingin, siksa dia. Saya tidak setuju.